Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Bioma TV, belajar biologi bersama Miss Laras. Kali ini kita akan membahas tentang metode ilmiah. Nah teman-teman, tahu nggak sih apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah proses berpikir untuk mendapatkan cara penyelesaian yang mungkin dengan bukti-bukti. Beberapa tahapan dalam metode ilmiah yaitu observasi, rumusan masalah, hipotesis, eksperimen, analisis data, dan terakhir kesimpulan. Baiklah, tahap metode ilmiah yang pertama kita bahas adalah observasi. Observasi merupakan kemampuan mendeskripsikan suatu objek beserta perubahannya atas fakta-fakta yang diperoleh. Observasi dapat dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan alat ukur seperti penggaris, neraca, termometer. Atau bisa juga dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan alat indera seperti indera penglihatan, pembau, perasa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumusan masalah. Masalah merupakan sesuatu yang harus diteliti untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Nah, teman-teman, untuk merumuskan suatu masalah, biasanya kita menggunakan 5W plus 1H, yaitu what apa, who siapa, where di mana, when kapan, why kenapa, dan how bagaimana. Misalnya nih, kalian sudah punya judul penelitian, yaitu pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan jamur roti. Nah, ada yang tahu nggak rumusan masalah dari judul tersebut? 알아, 니마. 같이 생각을 해보자. Wah, bener banget teman-teman. Jadi, rumusan masalah dari judul tersebut adalah apakah cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan jamur roti? Baiklah teman-teman, karena kita sudah membuat rumusan masalah, maka kita bisa menentukan dugaan sementara atau membuat hipotesis. Tujuan membuat hipotesis adalah agar penelitian yang kita lakukan itu lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Contohnya, tadi kan penelitian kita tentang pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan jamur roti. Nah, hipotesis yang bisa kita buat yaitu cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan jamur roti. Dasar pengambilan hipotesis tersebut adalah karena cahaya hanya dibutuhkan oleh tumbuhan yang berwarna hijau atau berklorofil, sedangkan jamur tidak berklorofil. Oke, setelah kita membuat hipotesis, maka kita akan melakukan eksperimen. Untuk apa? Untuk menguji hipotesis yang sudah kita buat tadi, apakah bisa diterima atau tidak. Nah, dari hipotesis yang sudah kita buat tadi, maka dapat dirancang penelitian, teman-teman. Karena tadi hipotesis kita adalah tentang cahaya, pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan jamur, maka penelitian yang bisa kita lakukan adalah meletakkan roti di tempat gelap dan di tempat yang terkena sinar matahari atau di tempat terang. Perlu kalian ketahui bahwa eksperimen itu tergantung pada variabel. Nah teman-teman, dalam satu judul itu ada 3 jenis variabel. Yang pertama ada variabel bebas atau variabel yang dapat diubah. Yang kedua ada variabel terikat atau variabel yang berubah jika dipengaruhi variabel bebas. Dan yang ketiga ada variabel kontrol atau variabel yang dipertahankan selama penelitian. Kita bisa ambil contoh dari judul yang sudah kita buat tadi, yaitu pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan jamur roti. Maka variabel bebasnya adalah cahaya, sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan jamur roti, dan variabel kontrolnya adalah kelembapan serta suhu. Nah teman-teman, perlu diingat bahwa dalam satu eksperimen hanya terdapat satu variabel bebas, kemudian dalam eksperimen itu perlu dilakukan pengulangan. Setelah melakukan eksperimen, maka kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu analisis data. Analisis data artinya kita menganalisis semua data yang kita peroleh dari hasil eksperimen. Nah, analisis data ini terdapat 2 cara, teman-teman. Ada yang kuantitatif, yaitu dapat dinyatakan dengan angka, perhitungan, dan rumus.
dan ada pula yang kualitatif yang tidak dapat dinyatakan dengan angka atau hanya dapat dinyatakan dengan tulisan, deskripsi, ataupun teori. Selanjutnya tahapan terakhir teman-teman, yaitu kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan yang menyatakan adanya hubungan antara hipotesis dengan hasil eksperimen. Nah teman-teman, bila hasil eksperimen kita tidak sesuai dengan hipotesis, maka yang perlu kita lakukan adalah pertama, jangan pernah ubah hipotesis. Yang kedua, jangan abaikan hasil penelitian. Yang ketiga, beri alasan yang masuk akal kenapa hasil penelitian kita tidak sesuai dengan hipotesis. Yang keempat, beri cara-cara yang mungkin dapat dilakukan selanjutnya. Dan yang terakhir, menyusun ulang penelitian. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu diawali dengan observasi, merumuskan masalah, hipotesis, eksperimen, analisis data, dan kesimpulan. Terima kasih untuk hari ini karena sudah mendengarkan dengan baik. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat. Satu pesan dari Miss, lakukanlah yang terbaik, sebab usaha dan hasil itu satu frekuensi. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.